Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih udah bisa ikut join Zoom meeting pada kali ini, walaupun cuma 5 orang nih. Ya, apalah, penting kita masih bisa belajar bareng. Nah, tadi ya saya bilang di sini kita akan materi terakhir yaitu redistribute. Ya, redistribute ini intinya menggabungkan dua routing protokol. Nah, kalau kemarin kita banyak router, tapi routing protokolnya yang dipakai cuma satu, ya OSPF doang kemarin kan, terus IEGRP doang atau RIP doang gitu. Nah, yang terakhir kan kita pakai OSPF ya, walaupun emang areanya beda-beda gitu. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua routing protokol yang beda. Misalnya OSPF nanti ketemu IEGRP itu, atau OSPF ketemu sama RIP, atau nanti statik ketemu sama OSPF, atau statik nanti ketemu sama RIP. Nah, gitu. Nah, untuk yang malam ini kita bahas, ini routing statik ketemu sama routing dinamik. Ya, dari routing statik ketemu RIP, routing statik ketemu OSPF, sampai routing statik ketemu IGRP. Nah, ini slide-nya belum saya buat nih, ya. Jadi nanti abis ini saya bukan buat slide-nya. Ya, sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Ya, jadi biar lebih cepat nih prakteknya. Oke, prakteknya ya kita buka pakai tracer. Nah, di sini minimal ada 3 router. Ya, jadi kalau mau main menggabungkan dua routing protokol minimal ada 3 router. Oh ya, di sini namanya redistribute ya. Namanya penggabungan ini namanya redistribute. Nah, redistribute ini sebenarnya konsepnya sama kalau kita pengen pergi ke luar negeri. Ya, kalau kita mau pergi ke luar negeri biasanya butuh apa? Butuh paspor. Ada juga yang butuh visa, ada juga yang butuh paspor elektronik. Nah, setiap negara biasanya punya regulasi lain-lain ya. Misalnya kalau misalnya saya mau ke negara-negara Eropa, ya biasanya dia butuh paspor sama visa. Ya kalau ke mana, Perancis, Italia, nah itu dia double kan, paspor sama visa. Kalau saya mau ke negara tetangga nih, ya kayak ke Singapura, kayak ke Hong Kong, Malaysia, ya cuma butuh paspor doang, nggak perlu visa. Terus kalau misalnya saya mau ke Jepang, biasanya Jepang itu eh, pakai paspor e-paspor ya, e-paspor biasanya dia, nggak perlu pakai visa juga. Ya gitu ya. Intinya setiap negara yang kita kunjungin punya regulasi masing-masing. Nah sama, di sini juga setiap routing protokol ini mempunyai regulasi masing-masing. Nah ini saya catat dulu untuk ini RIP, ini saya share dulu komputernya. Di sini, nah di sini untuk RIP ya, untuk RIP dia harus memiliki nilai hop. Ya, RIP ini harus memiliki nilai hop. Hop itu loncatan ya. Nah, karena kalau RIP kan yang dihitung adalah hopnya. Ya, kalau RIP tuh hopnya itu cuma 25 hop yang bisa dibaca sama RIP. Makanya RIP itu nggak cocok untuk jaringan yang gede. Ya. Nah, jadi cara penulisannya begini. Jadi redistribute dulu. Untuk redistribute. Nah, ini masukin RIP-nya. Ini misalnya redistribute RIP. Nah, baru masukin nilai hop-nya. Namanya metrik. Ya, misalnya kita buat metriknya 1. Nah, gitu.
Nah, itu untuk si RIP. Kalau untuk si OSPF, nah ini salah. Nah, itu udah ketahuan soalnya itunya RIP. Kalau untuk OSPF, ini dia masukin redistribute, terus masukin subnet. Subnet. Ya, kenapa harus pakai subnet? Sebenarnya nggak masukin subnet nggak apa-apa. Cuman si OSPF kan sifatnya harus dia akan menghitung kan. Yang masih ingat terus root summarization, nah dia akan ngitung kalau misalnya nggak dibuat subnet nanti dibuatnya kelas full bukan kelas less. Ya, jadi semua dianggapnya satu network gitu. Nanti dijadiin satu network diperingkas sama dia. Ya kemarin masih ingat ya. Jadi misalnya ada IP ada network 10/20/24/24 nanti dihitung sama dia misalnya dapat jadi uh, 10 bukan /24/25 misalnya /23 misalnya. Nah, kalau nggak pakai subnet. Jadi dibuat di summarize nanti kalau sama CSPF kalau misalnya tidak dibuat subnet. Nah, berikutnya lagi si EIGRP. Nah, EIGRP ini sebenarnya ribet nih. EIGRP ini banyak ketentuannya. Dia bisa masukin 5 parameter ya. Nah, cuman nanti kita peringkas saja. Ya, nanti kita tinggal masukin metriknya. Kayak distribute. Nah, nanti di slide lah dijelasin lebih lengkapnya. Ini biar cepat aja. Nah, nanti tinggal masuk ini. Nah, jadi nilai 1/1 ini sebetulnya nilai kalkulasi ya. Sebenarnya harusnya dihitung. Ini ada hitungannya. Jadi dia ada hitungan bandwidth, delay, reliability, load, MTU. Nah, jadi ada 5 yang harus dimasukin. Nah, tapi di sini kita buat aja satu-satu yang ini yang udah mewakili ke semuanya itu. Nah, itu ya yang kita akan buat di redistribute atau redistribution. Nah, di redistribute sebenarnya ada lagi OSPF. OSPF nanti di Cisco 3. Nanti kalau kita ketemu lagi di sini kita belajar nanti OSPF BGP. Nah, BGP nanti. Ya, karena routing BGP aja kita belum pergunakan ya, belum kita pelajari. Ya, nanti kalau di BGP dia nggak perlu macam-macam syaratnya BGP. Nah, oke. Sekarang kita mulai aja menggabungkan routing RIP dengan static. Kelihatan semua ya? Kelihatan ya? Yang saya share ya? Ya Pak, kelihatan Pak. Nah, jadi sini ada 3. Saya buat 1, 2, 3. Nah, misalnya di sini tengah-tengahnya saya kasih nih router R Bekasi, tengah. Oh, Jakarta deh. Tengah-tengah di Jakarta tuh. BKT. Ini R Bekasi. BKS. Ini R Bogor. BGR. Nah, di sini bisa pakai switch. Ini kayak ambil 24. Mau aja. Sini PC-nya. Ya, boleh 2 PC atau 1 PC bebas. Saya buat 2 dulu deh. Nah, nanti PC-nya biar gampang, biar cepat, kita pakaiin dia DHCP. Nah, oke. Buat yang sama untuk yang ada di sini, Bogor. Jadi si router Jakarta ini yang nanti akan dipasang redistribute.
Bentar ya, bentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ingat ini ya. Wah, ini beda, nggak apa-apa lah switch-nya. Terus kita pasang di sini. Sorry. Kabelnya. Ini kabel ini aja lah. Lama kalau pakai serial. Kita cepet aja. Seharusnya serial ya, karena ini kan one ya. Kalau ngomongin ideal harusnya serial. Oke, tapi nggak apa-apa begini. Sip. Nah, di sini sebelah kiri saya buat di sini adalah statik. Ya, routing statik. Sebelah kanan di sini routing RIP versi 2. Nah, gitu. Ya, sini. Nah, berarti di router Jakarta ini setengah ini statik, setengah ini RIP. Kalau di Bekasi ya semua statik, di Jakarta di Bogor semuanya RIP. Ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita kasih IP dulu masing-masing dari Bekasi deh. GI0 sama GI1. Saya kasih GI0 dulu. GI0 misalnya saya buat di sini networknya 192, IP-nya 168.10.1. Ini offset. Oke, saya kasih deskripsi. Kita kasih link to LAN Bekasi. Oke, nah sekarang kita buat dia DHCP. IP DHCP exclude. DHCP exclude. Nah, ini saya buang dia dari 192, 168, 10, 1 sampai dengan 192, 168, 10, 10. Oke, ya, IP, DHCP, full, kita kasih nama LAN Bekasi. Network 92, 168, 10, 0, 255, 255, 255, 0. Terus gateway ya.
Default router 192 168 10 1. Terakhir DNS. Kita kasih 888. Nah. Oke, udah. Simpan WR. Sekarang kita tes si PC-nya. Nah, dapat dia. Kita coba ping. 1. Oke, bisa. Ini juga bisa 12. Oke, kita coba. Nah, oke. Nah, ini udah oke. Sekarang tinggal ke arah sini, ke arah Jakarta, GI1. IP address. Nah, misalnya ke arah Jakarta, saya buat 12 1. Subnetnya default aja lah, biar gampang. No sub. Deskripsi. Berarti kita kasih nama link to R CKT. Oke, udah to show IP INTBR. Oh, belum nosat ya. Udah nosat tapi belum di sana, belum dipasang IP. Oke, udah. Simpen. Ini udah up, tapi yang ini masih down karena di sana di router Jakarta belum dipasang IP. Oke, ini mah basic lah ini. Sekarang di sini router Jakarta di GI1 dulu. RCKT NTGI 01 12 12 12 2. Deskripsi link to R Bekasi. Oke, udah. Coba kita ping 12 12 12 1. Nah, oke. Sekarang kita setting yang ke arah router Bogor, GI02. Address ini berarti dari 2 ke 3 ya, berarti dari 2 ke 3 saya 23 1. Deskripsi link to R Bogor BGR. Oke, udah cek show IP interface BR. Ini udah simpan. Sekarang yang router Bogor GI2 sama GI0. R BGR INT GI02 IP address 2323 1. Sorry 2. Nosat deskripsi link to R Jakarta. Ping 2323 1. Oke, bisa.
Sekarang yang GI01. GI00 ya, kalau 100. GI00 yang ke arah Bogor. Nah, IP address tadi kan 110, ini 20 aja. 192 168 20.1. Deskripsi link LAN Bogor. Start. Oke, udah. Tinggal kita buat DHCP IP di DHCP exclude 821 sampai dengan 192 168 2010. IP DHCP full LAN BGR network 192 168 10 20 default code-nya DNS-nya. Nah, simpan. Sekarang tinggal kita obtain. Udah dapat, tes dulu ping. .68 21. Oke, bisa. Ini sekarang. Oke. 192 168 20.1. Oke. Nah, ini udah bisa ya linknya. Sekarang kita buat routing statik. Ya, berarti ini kita catat dulu biar nggak lupa. Ini networknya tadi 12 0 124. Ya, ini 12 1, ini 12 2. Ini networknya tadi 23 230 124. Ini 23231, ini 2332. Ini networknya 192 168 20 0 124. 21. Ini IP yang di sini. Di sini 10 192 168 10 0 /24. Nah, routing statik masih ingat? Ya, routing statik berarti di Bekasi yang harus dia jangkau adalah network 23230 sama network 192 168 20 0. Nah, ini dua ini yang dijangkau. Kita setup yang di Bekasi. IP route. Ya, kita masukin network yang akan kita jangkau. Berarti yang 23230 dengan subnet 255.255.255.0 dengan gateway. Mana gateway-nya? Nih, gateway yang ini. Berarti 12 12 2. Nah, satu lagi. Berarti kita harus menjangkau yang ya benar ya. Kita harus menjangkau yang 192.20.0. Ini 192 168 20.0 ya. Gateway-nya sama ya 12 12 2. Nah, ini udah kita cek do show IP route. Nah, ini ada S-nya, berarti routing statik. Ini akan kita jangkau dua ini melewati ini. Nah, ini udah selesai. Simpan. Nah, selanjutnya kita kerjain yang di router Jakarta. Nah, router Jakarta yang ke arah sini. Berarti router Jakarta menjangkau ini, ya. Karena kayak ini kan di reconnection ya. Ini.
10.0. Kita masukkan IP route 192.168.10.0, subnet 255.255.255.0 dengan gateway. Nah, berarti ini 12.12.1. 12.12.12.1. Nah, kita simpan dulu show IP route. Nah, ini udah ada. Coba kita tes ping. Berarti ke 192.168.10.11 CPC-nya itu ya. Nah, oke, bisa 10.12. Nah, oke, bisa juga. Nah, berarti routingnya udah oke nih. Routing statik dari router Bekasi ke router Jakarta. Nah, sekarang kita kerjakan di router Bogor dulu. Nah, di router Bogor ini lebih mudah karena dia pakai routing RIP ya. Router RIP version 2. Ini tinggal masukin network-networknya aja. Networknya apa aja nih? Nah, kita gini aja, kita cek dulu show IP INTBR. Nah, berarti ini ya networknya yang dia punya. Network 192.168.10.0. Terus network 192.168 23.0. Nah, udah ya. Tinggal paling kasih no auto summary. Nah, sekarang ini pasti belum ada ya, karena kan kalau routing statik ya dicek masih belum ada ya. Nah, dia kan RIP R ya, ini belum ada R-nya, karena yang di router Jakarta belum dibuat. Sekarang kita buat di router Jakartanya. Router Jakarta berarti yang cuman mengarah yang 23 doang. Nah, ini kita gini dulu biar gampang dulu, so IP INTBR. Ini berarti yang ini yang cuma dimasukin router RIP version 2 network 23.23.230. Udah itu doang, no auto summary. Nah, kita cek dulu show IP route. Nah, 23.230 benar ya. Oke, udah muncul nih. Belum muncul R-nya. Coba simpan lagi. Kita tes sebelah sini. Oh iya, nggak mau. Harusnya muncul dong. Muncul yang sebelah sini, yang 20. Oke, tar kita cek dulu. Ini kita cek dulu show IP route. Nah, ini juga nggak muncul. Oke, coba kita tes dulu ping dari Bogor. Oke, kita tesnya dari sini, berarti dari Jakarta tes ke 20 92 168 20.11. Nah, ini routing RIP-nya. Oke. Lagi coba. Nah, kenapa nih? Nggak mau. To show IP route. Iya, belum ada R nih. Oke, apa? Coba kita ke Bogor lagi, kita ulang lagi deh. Kita cek dulu show IP INTBR. Nah, kan 20 sama 23 kan DP-nya router RIP version 2 network
192, 168, 20, 0, sama 23, 23, 0. Oke, udah benar nih. Simpan. Atau summary kan tadi udah. Nah, sekarang yang ini, yang Jakarta. Yang Jakarta berarti yang 23 doang. Router, RIP, option 2, 23, 23, 23, 0. Do show IP route. Nah, ini baru muncul nih. Kenapa tadi itu muncul? Nah, ini muncul ya. Nah, sekarang coba kita ping 192 titik 168 titik 10 titik 20 titik 11. Bisa ya? Titik 12. Oke, bisa juga. Nah, ini udah oke ya. Sekarang kita gimana menghubungkan dua routing ini? Nah, kalau sekarang kan pasti dia belum bisa nih. Dari sini ke sini pasti belum bisa. Karena beda routing protokol. Nah, di sini kita akan masukkan redistribute-nya. Redistribute-nya ada di router Jakarta. Karena dia sebagai penghubung dua routing. Nah, ini kita masukin, berarti yang bisa dimasukin di sini adalah si RIP-nya. Jadi kalau si statik itu nggak ada aturan. Jadi RIP yang punya aturan. Ya, kalau statik nggak ada aturan, orang masuk ke dia masuk aja. Tapi kalau RIP dari statik ke RIP, nah RIP punya aturan. Nah, ini kita masukin router RIP, kita masuk dulu ke router RIP. Nah, sekarang kita masukin redistribute-nya. Distribute, berarti yang kita masukin adalah routing statik. Gitu. Jadi si routing statik minta izin ke routing RIP untuk dia bisa join. Gitu. Oke, nah sekarang coba kita cek koneksinya. Ini kita simpan dulu. Coba kita cek, kita ping aja langsung ke 11. Nah, ini udah bisa ya. Terus lagi ke 12. Oke, udah bisa. Nah, ya gitu doang, gampang. Tapi kita cek lagi nih. Dari router Bekasi, kita cek. Do show IP route. Nah, ini sudah masuk nih 20. Ya 12. Padahal 20 ini routing RIP ya. Dia ada di jalur di area RIP, tapi di sini dibaca sama si router Bekasi adalah 20. 20 dibaca adalah statik. Gitu. Dan dia melewati ya gitu yang sama 12 12 2. Paham ya maksudnya? Nah, sekarang kalau kita lihat di router Jakarta, show IP route. Nah, ini dia ada statik sama ada RIP. Ya, statiknya yang ini yang 10, 10, yang RIP-nya yang 20. Oke. Nah, ini balance nih dia nih. Ya, ada statik, ada RIP. Nah, kalau yang di Bekasi ya statik, dikebacanya statik semua. Walaupun yang 20 itu areanya area RIP ya. Nah, karena si statik tadi udah minta izin sama si RIP untuk dia bisa join. Gitu. Untuk bisa dia terhubung. Nah, sekarang yang Bogor, yang punya routing RIP. Cek dulu show IP route. Nah, nggak ada malah dia nih. Nah, mana nih dia nggak ada nih.
Yang R cuman ada ini. Ya. Oh iya benar ya. Udah ada nih. Yang R adanya yang 10. Gitu. Tapi dia nggak masuk yang 20. Ya, kenapa 20-nya nggak ada di sini? Ya, karena 20-nya itu di reconnection ya. Nah, ini udah kebaca nih udah ya. Nah, udah ada nih si 10-nya. 10 kan sebenarnya punya yang ada di sini ya. Nah, 10-nya dibacanya sama dia jadi routing RIP ya. Nah, oke, gitu. Nah, sebetulnya ini di router 1 ini kita bisa tambahkan lagi nih, atau router 1. Di router Jakarta ini kita bisa tambahkan satu perintah lagi. Ya, namanya redistribute. Tapi kita masuk dulu ke router RIP. Ini kita tambahkan redistribute connected. Nah, ya. Sekarang ya nggak ada bedanya sebetulnya. Tapi ini kalau misalnya ini kalau reconnected itu, kalau misalnya di sini nih, nah, yang di sini tadi tadi di sini belum kebaca yang 12.12.0 ya. Nah, 12.12.0 belum kebaca. Nah, ketika ditambahkan redistribute connected, nah ini yang 12.12.0-nya udah kebaca. Kenapa 12.12.0-nya ini tadi nggak kebaca? Karena 12.12.0-nya, ini awalnya ya, kita bandingkan dulu. Awalnya sebelum ditambahin redistribute connected, yang kebaca si ini 10.0 aja. Berarti yang dia loncat, si RIP itu loncat, yang ini nggak kebaca. Ya, harusnya si Bogor ini mengenali ini dulu baru ini. Tapi yang dibaca sama Bogor, yang dibaca RIP-nya Bogor ini doang. Yang ini enggak. Kenapa bisa terjadi? Karena Bekasi ke Jakarta ya ini di reconnection, satu tarikan kabel gitu, nggak routing statik. Yang routing statik itu Bekasi yang networknya 10.0 ke Jakarta yang networknya 12.0. Nah, makanya di sini tinggal kita tambahkan di routing RIP-nya redistribute connect. Sebenarnya nggak ngaruh ya cuman nggak lengkap aja ketika di Jakarta. Ketika di Bogor, Jakarta ya, di Bogor loncat, nggak ada network yang 12.12.0. Gitu. Yang ada malah 10.0. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Mungkin saya belum pernah praktek aja Pak, jadi masih rada bingungnya Pak. Atau mau tanya dulu kali ada yang bingung di mana? Mungkin cara kerjanya sih Pak, bukan cara kerjanya doang sih, sama kalau kayak gini nggak dimasukin gimana, itunya sih Pak. Gimana cara kerja gimana? Ayo coba dulu kita bahas dulu pelan-pelan. Ya kayak cara kerja penggabungannya kalau pakai rute ini kan yang Bapak ini kan statik sama RIP versi 2. Saya bingungnya kalau pakai yang lain Pak. Ya iya Kayak ini. OSPF, IGRP, mungkin karena itu aja yang belum saya praktekin Pak. Iya nanti ya kita satu-satu ya. Jadi kalau sekarang yang udah belajar dulu aja, yang RIP sama statik dulu. Nah ini udah paham belum? Udah Pak kalau ini Pak. Nah ya udah. Nah tinggal sekarang saya praktekin aja Pak. Iya. Sekarang nih kita gabungin lagi antara masih statik nih, statik ketemu lagi sama si OSPF. Nah, statik ketemu sama OSPF. Berarti yang statik nggak perlu kita ngapa-ngapain lagi nih yang sebelah kiri. Ya sebelah kiri ini statik nggak perlu kita
rubah-rubah. Yang kita rubah-rubah adalah yang di sini, yang RIP. Yang RIP yang dirubah cuma ngapus aja, ngapus konfigurasi RIP-nya aja. Itu. Oke, Pak. Oke. Di sini tinggal kita hapus no router RIP. Ini yang ada di router Jakarta ya. Router Jakarta kan megang dua dia, statik sama RIP. Nah, yang di Jakarta dihapus RIP-nya. Ya, sekarang kita cek do show IP route. Nah, pastikan udah nggak ada R lagi nih. Nah, ini nggak ada R, ada statik doang, S doang. Ya, awalnya ada nih. Awalnya mana nih? Awalnya ada nih. Nah, udah selesai Jakarta, berarti tinggal kita menghapus yang Bogor. Dia tadi cuma punya RIP doang, nggak punya statik. Router, no router RIP. Nah, ini kan ada R-nya 2 nih. Sekarang harusnya udah nggak ada. Do show IP route. Nah, ini udah nggak ada. Nah, sekarang di sini di router Bogor saya akan pasang dia OSPF. Wah, ini OSPF udah familiar banget sama kita nih. Nah, kemarin-kemarin OSPF terus. Oke. Router OSPF 10 misalnya. Nah, numbernya bebas lah. Nah, networknya kita masukin, berarti dua network tadi ya, kita cek dulu, do show IP, INTBR. Nah, ini biasain gini ya, ngecek dulu. Kita punya dua network 192, 168, 20, 0. Terus apa? Wildcard ya. 000 255 area 0. Satu lagi network 192 168 168 23 0 wildcardnya area 0 0 oh, dia apa log agency change. Nah, udah simpan sit. Nah, ini kan belum ada nih do show IP route, belum ada si O-nya. Sekarang kita pasang yang Jakarta, si router RIP-nya, OSPF-nya. Berarti yang ke arah 23 router OSPF 10 network 23 0 area 10 area 0. Nah, tinggal log agency change. Dah. Tuh, udah nih, naik nih dia. Kita cek do show IP route. Nah, ini ada O-nya. Simpan. Nah, sekarang kita cek dari sini ping 192 168 tadi 20.11. Oke, ini tambahin dulu depannya. Oke, bisa ya. Ini juga 12. Nah, bisa juga 12. Nah, udah. Berarti OSPF-nya udah kelar. Sekarang syarat statik biar bisa connect ke OSPF. Ya. Di sini kita masuk lagi ke router Jakarta. Router Jakarta berarti di sini kita masuk ke router OSPF-nya. Router OSPF 10. Nah, di sini kita masukkan redistribute lagi, redistribute static. Sama kayak si RIP ya.
only class full. Oh, berarti kita buat ini redistribute. Oh iya, karena dia nih ya nih di sini lihat. Oke, di sini kebaca redistribute nih, redistribute static di sini only classful network will be redistribute. Ya, ini yang kita pakai di sini dia apa? Karena apa networknya berbeda ya, setiap ini berbeda nih. Ini kan 10, 12, 23, 192, 8, 20. Nah, ini kan nggak satu network yang sama. Network yang misalnya kan kalau di sini kalau mau sama kan ini 10, ini 11, 12 gitu. Nah, makanya dia ada only classful network will be redistribute. Nah, ini berarti kita di sini kita tambahin sini subnet. Udah, tambahin subnet doang. Nah, tinggal tambahin connected, distribute connected. Nah, gitu. Wis only will be. Oh iya. Connected berarti tambahin lagi tadi subnetnya lagi. Tuh. Nah. Jadi dia tinggal tambahin subnet, bedanya gitu doang. Sama si RIP. Ya, ada subnetnya. Kalau RIP kan nggak perlu, tinggal masukin redistribute static. Nah, kalau di sini tambahin redistribute static subnet. Nah, udah. Sekarang kita cek satu-satu lagi. Kalau dia berhasil, berarti di router Bekasi sekarang ada 2. Nah, ini ya sebelumnya ya. Sebelumnya kan nih, ini udah kelihatan, udah ini dia mati. Oke. So IP route. Nah, di sini berarti ada 2 router statik. Yang aslinya ini, yang aslinya ini 23. Ya benar. Ya, aslinya kan dia cuman menjangkau ini ya, menjangkau ini nih. Nah, di sini ada 20. 12, 12. 12, 12, 2. Oke, ini lengkap nih. Berarti ini statiknya 23. Ini sama 20. Ini udah oke. Terus sekarang yang Jakarta. Jakarta ini mah udah pasti 2. Kalau Jakarta sebenarnya nggak usah kita cek lagi. Karena dia udah megang 2 ya. Nih. 20 yang ke arah Bogor, ini ke arah Bekasi statik. Satu lagi Bogor. Nah, ini Bogor. Bogor berarti dia ada 2. Ini 12 sama 10. Yang wajib banget yang 10. Ini yang 10 dulu, kita cari dulu yang 10. Nah, ini yang 10. Ini yang 12. Nah, ini udah. Saatnya kita ping dari sini. 192, 168, 10.11. Nah, oke. Saya gampang nih, nggak ribet amat. Oke. Nah, kalau statik ke apa? Ke routing protokol dinamik ya gampang. Nanti kalau dinamik ke dinamik nah lumayan agak dua-duanya punya aturan gitu. Nah, oke, satu lagi. Satu lagi berarti kita tinggal kerjain yang dari statik ke EIGRP. Nah, berarti ini kita hapus lagi yang OSPF-nya. No router OSPF 10. Pastikan udah nggak ada si nolnya nih, si O-nya. So IP root. Nah, O-nya udah nggak ada. Simpen. Ini tinggal yang di Bogor, kita hapus OSPF-nya. No router OSPF 10.
Kita cek do show IP route. Nah, udah nggak ada. Oke. Nah, kalau mau dicoba dulu, ya kita coba dulu aja. Nah, tuh udah valid. Nah, sekarang kita kerjakan si Bogor ini EIGRP. Router EIGRP 10 ya. Wah, ini nilainya misalnya 10. Terus kita masukin networknya. Networknya berarti dia networknya ada network 192, 168, 20, 0. EIGRP itu nggak perlu pakai ini ya. Kayaknya EIGRP itu saya lupa EIGRP. Oh yang nggak usah lah. EIGRP nggak perlu pakai network, bisa dia pakai subnet bisa. Oh ya bisa gini. Terus satu lagi, EIGRP itu bisa pakai subnet doang atau juga dia bisa pakai ini ya, bisa pakai wildcard. Nah, kita pakai yang subnet doang lah. EIGRP yang simple. Jadi dia bisa mirip kayak OSPF, cuman OSPF pakai area, kalau dia enggak. Gitu. Nah sekarang kita masukin yang 23 ya, 23, 23, 23, 23, 0. 5 no auto summary. Dah. Disimpan. Sekarang kita kerjain yang router Jakarta. Jakarta berarti yang karena 23 doang kan. Router EIGRP 10 network 23 23 23 0 255 255 255 0. Nah, no auto summary. Oke. Dah. Coba kita cek dulu show IP route. Ada 2, ada D sama S. Ya, D-nya yang ini 20, S-nya yang 10. Ini ada 2 juga yang ke Oh ya, dia belum ada ya. Sorry, ini belum ada karena belum di redistribute. Nah, ini belum ada. Jadi kalau ini di ping ke sana, nah ini belum bisa. Nah, sekarang kita tinggal redistribute. Nah, di EIGRP ini yang kita masukin yang 1111 itu, yang tadi. Kita masukin yang 11 itu. Berarti kita masuk dulu ke EIGRP-nya. Router EIGRP 10 redistribute. Nah, ini coba kita lihat dulu. Redistribute EIGRP oh sorry, ini tetap statik ya, statik karena statik yang masuk redistribute di sini udah connected. Nah, oh ya, karena lawannya statik ya, saya baru ingat lawannya statik. Kalau lawannya yang lain, nah baru masukin yang 111 tadi itu. Nah udah, jadi dia sama kayak RIP jatuhnya. Dia nggak ribet kalau lawannya statik. Nah, udah tinggal kita cek di sini. Oh kalau ini udah pasti ada ya. Sekarang yang kita cek di router nih Bogornya. Kalau 2 tadi udah cek udah ada, pasti yang Bogor sekarang. Nah di Bogor ada 2 harusnya.
Hitung so IP root. Nah, ini ada 2 nih. 12 sama 10. Nah, ini udah. Sekarang kita coba testing client. Nah, ini udah bisa. Oke, selesai ya. Nah, untuk malam ini dulu ya. Yang dari statik ke IRIP, statik ke OSPF, statik ke EIGRP. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita akhiri ini? Kalau saya udah paham, Pak. Paham ya? Yang lain? Yuk, yang lain. Yuk. Tidur kayaknya, Pak. Ya, luar biasa nih. Pak, nanti ini share di ini kan, Pak? Ya, YouTube biasa. Linknya, Pak? Pasti. Kita saya upload dulu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang lain? Mana? Pak, mau nanya, Pak. Ya. EIGRP itu buat apa sih, Pak, fungsinya, Pak? Lah, EIGRP buat apa? EIGRP itu routing. Baru gabung, Pak. EIGRP, fungsi EIGRP apa redistribute nih yang ditanya? Redistribute. Ya, redistribute ya menggabungkan. Redistribute itu menggabungkan dua routing protokol yang berbeda. Ya, jadi ada kemungkinan nanti ketika kita membangun jaringan banyak menggunakan routing protokol. Ya, nggak satu routing protokol doang. Yang selama ini kita lakukan baru satu routing protokol doang kan. Routernya kemarin banyak tuh, routernya kemarin. Tapi routing protokolnya cuma satu, OSPF doang kemarin. Cuman kemarin kita beda-bedain per area. Biar apa? Biar konferensinya lebih cepat. Gitu. Nah, ini sebenarnya lebih cepat dibandingkan kalau pakai areanya OSPF gitu. Kalau misalnya pakai RIP, wah, lebih lama justru. Kalau RIP kan nggak pakai area tuh, dia lama konferensinya. Kalau ini misalnya ada RIP, ada apa, ya udah kita main redistribute aja. Nah, itu lebih cepat. Gitu. Ya, tapi ya syaratnya minimal 3 router ini. Karena tengah-tengah ini akan jadiin redistribute. Tuh. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. Ini baru statik ketemu routing protokol dinamik ya, belum routing protokol dinamik ketemu routing protokol dinamik. Di video berikutnya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Dari 12 mahasiswa yang hadir online. Udah pada vaksin belum? Kalau udah pada vaksin bisa kita nanti masuk. Udah pada vaksin belum? Belum, Pak. Wah, belum ada. Ngeri saya kalau belum ada. Waduh. Belum, Pak, belum vaksin. Belum vaksin tuh. Dari kantor belum dapat. Dari kantor belum dapat. Belum ada, Pak. Lah, Pak. Di ini kan kalau di Jakarta di Senayan kemarin. Itu untuk BUMN kali, Pak. Kita iya, BUMN. BUMN udah. Saya udah kemarin. Benar-benar BUMN ya itu ya? Iya, Pak. Sama Manula ya? Sama orang-orang tua ya? Benar, Pak, benar. Saya masuk kemarin ke pengajuan ini, Pak, vaksin. Pengajuan ya? Saya dapat Sinovac itu kemarin. Dapat Sinovac yang bagian ini pengajar. Jadi guru, tapi bukan barangnya saya bukan ke guru. Saya barangnya malah ke pemuka agama. Ya. Barang ada dosen, pemuka agama. Nah, itu barangan saya. Ya, barang pastor, barang ustadz tuh kemarin tuh vaksinnya. Ya, itu kan vaksin katanya gini ya, kalau misalnya saya udah vaksin nih, kalian ada yang kena corona nih, kena juga saya tetap, ya kan, gitu ya? Iya, Pak. Kalau mau aman kan, kalau semuanya vaksin, kita kumpul nih bareng, nggak perlu pakai ini lagi, masker lagi, ya itu kalau udah vaksin. Tapi kalau misalnya saya udah vaksin sendiri, kamunya belum, ya kena juga saya, ya. Ya nggak ngaruh juga ya. Oke dah, mudah-mudahan bisa cepat vaksin, nanti bisa masuk seperti sedia kala. Nggak enak juga nih kayak begini. Saya malas kayak kalau ngajar online. Buat video gini-gini malas.
Mendingan langsung. Oke. Oh iya Pak, kalau tugas yang belum ngumpulin kemana Pak? Grup Do. Bagus saya mana? Bagus. Bagus ya. Iya Pak. Tugas yang dari kapan? Kalau yang udah lalu-lalu ya nggak bisa. Kalau masih dekat ya masih bisa. Buat semester ini sih Pak. Di pertemuan berapa gitu? Ke email Bapak ya Pak? Jangan ke grup aja. Nanti nggak Oke Pak, kebaca. baik, siap. Udah, nggak ada lagi nih. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya yang sudah mengikuti perkuliahan online malam ini. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.